Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita mempelajari bersama bagaimana cara membaca kitab kuning dengan baik. Akan tetapi metode pembelajaran kitab kuning ini harus memahami terlebih dahulu tentang tata cara pembacaan harokat setiap kalimat, atau yang lebih dikenal dengan ilmu nahwu. Jadi fungsi ilmu nahwu itu tersendiri adalah memudahkan kita dalam memberi makna sebuah kata atau sebuah kalimat, sehingga dalam memaknai sebuah bahasa Arab, khususnya bahasa Arab dalam sebuah kitab kuning atau bahasa Arab di dalam Al-Quran, kita tidak salah dalam memberikan makna. Oke, dalam kajian ilmu nahwu, sebelum kita bahas, yang pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian kalam dan kalimah. Jadi ada yang disebut kalam dan ada yang disebut dengan kalimah. Kalam yaitu lafaz yang tersusun berfaedah, mudah difahami, diucapkan dengan bahasa Arab, dan orang yang mengucapkan dalam keadaan sadar. Nah, ini definisi atau pengertian dari kalam. Jadi kalau kita lihat poinnya, yang pertama adalah ada lafaz, yang kedua tersusun, jadi lafaz itu harus tersusun, tidak boleh berdiri sendiri. Yang ketiga itu harus berfaedah. Berfaedah di sini mudah difahami. Jadi ketika orang mendengarkan sebuah kalam, dia langsung paham maksud dari kalam itu sendiri. Terus selanjutnya diucapkan dengan bahasa Arab. Jadi kalam di sini, kalam adalah diucapkan dengan bahasa Arab, tidak diucapkan dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau bahasa lainnya. Jadi memang yang disebut kalam adalah harus dengan bahasa Arab. Dan orang yang mengucapkan dalam keadaan sadar, artinya orang yang sedang berbicara atau orang yang sedang berkata itu harus dalam keadaan sadar, tidak dalam kondisi tidur, tidak dalam kondisi mabuk, atau tidak dalam kondisi hilang ingatan. Oke? Jadi dia benar-benar sadar. Jadi secara mudahnya, kalam adalah kumpulan beberapa kalimat yang bisa memberi makna secara jelas atau memberi makna yang jelas. Kalau di dalam konteks bahasa Indonesia, kalam lebih mirip seperti kalimah. Jadi kumpulan dari beberapa kata. Contoh yang kalam adalah Ja'a Zaidun ilal masjidi. Ja'a, datang. Siapa yang datang? Zaidun. Berarti Zaid telah datang. Kemana? Ilal masjidi, ke masjid. Nah, ketika ada orang mengatakan Ja'a Zaidun ilal masjidi dan dia faham, maka ini juga disebut kalam. Ditulis dengan bahasa Arab, orang yang mengucapkan dalam keadaan sadar, dan kalimat yang diucapkan mudah untuk difahami. Contoh yang lain untuk contoh kalam adalah Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Qara'a membaca. Siapa yang membaca? Muhammadun, Muhammad. Berarti Muhammad sedang membaca. Muhammad telah membaca. Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Muhammad membaca Al-Qur'an. Orang yang mendengarkan juga langsung paham, diucapkan dengan bahasa Arab, dan orang yang mengucapkan dalam kondisi atau keadaan sadar. Nah, itu sekilas tentang kalam. Jadi yang harus difahami adalah kalam itu tersusun. Jadi memang ini tersusun. Ja'a ini fi'il atau kata kerja, Zaidun ini fa'il atau kata benda. Kalau di bahasa Arab, Ja'a ini Zaidun ini subjek, Ja'a ini predikat, ilal masjid ini objek. Nah, ke masjid ini sebagai objeknya. Jadi
memang uniknya di bahasa Arab itu tidak subjek, predikat, objek. Bisa terjadi penulisannya predikat, subjek, baru kemudian objek. Jaa wis teko sopo Zaidun Zaid. Sopo Zaidun Zaid ilal masjidi maring masjid. Kalau bahasa Indonesianya, jaa telah datang. Siapa yang telah datang? Zaidun, yaitu Zaid, ilal masjidi ke masjid. Qara'a wis moco sopo Muhammadun Muhammad menjadi fa'il Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Kalau bahasa Indonesianya, qara'a membaca. Siapa yang membaca? Muhammad, yaitu Muhammad. Al-Qur'an membaca Al-Qur'an. Oke, itu contoh kalam. Yang kedua, ini dunal kalam. Sebenarnya bukan kalam duna. Ini salah tulis. Harusnya dunal kalam. Tidak disebut kalam atau tidak masuk dalam kategori kalam, yaitu kalimatnya memang tersusun, ada juga yang tidak tersusun, tidak berfaedah atau sulit untuk difahami, diucapkan dengan bahasa Arab, bisa juga dengan bahasa lain, dan orang yang mengucapkan dalam keadaan sadar. Ini kalau kalam. Nah, kalau bukan kalam berarti kebalikan dari definisi kalam itu sendiri. Contohnya, ingqoma Zaidun. Ingqoma, lamun ngadeg kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya, jika berdiri. Siapa yang berdiri? Sopo Zaidun Zaid. Jika Zaid berdiri, nah, jika Zaid berdiri, hanya berhenti di kata ini, maka tidak bisa dikatakan kalam, karena orang yang mendengarkan atau orang yang membaca belum faham maksudnya. Jika Zaid berdiri, hanya kalimat itu saja. Atau contoh yang kedua, Muhammadun utawi Muhammad iku kola ngucap sopo Muhammad wa idza lan lamon utawa wa idza lan nalikone. Nah, ini kan sulit dipahami. Bahasa Muhammadun qala wa idza, ini orang yang membaca atau orang yang mendengarkan tidak memahami maksud dari penulisan atau pengucapan kalimat tersebut. Muhammad berbicara ketika. Muhammad berbicara ketika. Maka ini juga tidak bisa disebut kalam, karena tidak memberi faedah dan sulit untuk difahami. Oke, jadi memang kalam itu kumpulan dari beberapa kalimat. Contohnya ini, jaa ini kalimat fi'il, ini kata kerja. Zaidun ini fa'il. Terus ilal masjid ini tujuannya. Ilal masjid ini juga termasuk isim, gitu ya, lokasi, tempat. Terus yang kedua, qara'a Muhammadun Al-Qur'an. Qara'a fi'il, Muhammadun ini fa'il, dan Al-Qur'an ini maf'ul. Maf'ul. Ilal masjid ini juga sama, maf'ul. Jadi ada fi'il, fa'il, maf'ul. Orang yang membaca, orang yang mendengarkan bisa langsung paham maksud dari kalimat itu sendiri. Itu baru yang disebut kalam. Untuk yang kedua, yaitu kalimah. Kalimat kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata. Nah, kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama, kalimat isim atau ismun atau kata benda. Yang kedua, kalimat fi'lun atau kalimat fi'il. Ini biasa disebut fi'il, ini biasa disebut isim. Ini disebut juga kata kerja. Dan yang ketiga, harfun atau kalimat huruf. Kalimat huruf ini kata penghubung. Contohnya apa? Jaa, ini kalimat fi'il atau fi'lun, kata kerja, telah datang. Zaidun, ini kata benda, kalimat isim. Ila, nah ila ini ke, ilal masjid, ke masjid, ke atau ila ini disebut kalimat huruf atau kata penghubung.
Begitu juga ini in jika, koma berdiri jika, atau lamon bahasa Jawanya itu juga masuk kalimat huruf in, koma ini kalimat fi'il berdiri, zaidun ini kalimat isim sebagai fa'il atau orang yang berdiri, orang yang melakukan pekerjaan. Jadi huruf fi'il, fa'il. Cuman walaupun ini sudah tersusun dengan bahasa Arab, tetapi sulit untuk difahami atau tidak berfaedah, maka ini tidak masuk kategori kalam. Oke, teman-teman. Jadi isim ini kata benda, fi'il atau fi'lun ini kata kerja, dan harfun adalah kata penghubung. Selanjutnya, untuk memahami sebuah kalimat isim atau agar kita mengetahui itu adalah kalimat isim atau kata benda, itu diberi ciri-ciri atau tanda-tanda. Yang pertama adalah tanwin. Jadi setiap atau semua kalimat isim itu bisa diberi tanwin. Contohnya fathah tanwin, kasroh tanwin, dan dhammah tanwin. Ini bisa masuk ke semua kalimat isim. Dan setiap kalimat yang diberi tanwin pasti itu adalah kalimat isim. Contohnya apa? Contohnya Muhammadun. Nah, ini Muhammadun. Ini ada dhammah tanwin. Masjidun, masjid. Ini juga kalimat isim, nama benda atau nama masjid. Aswadun, hitam. Ini adalah warna. Ini juga tanwin. Baqarun, hewan, yaitu sapi. Ini juga ditanwin. Babun, ini pintu, juga ditanwin. Qolamun, babun ini pintu, qolamun ini pena atau pulpen. Ini juga ditanwin. Nah, ini. Jadi, ilmu nahwu adalah fokus mengetahui akhir harokat sebuah kalimat. Misalnya ini, Muhammadun tidak dibaca Muhammadin atau Muhammadan, tetapi murni dibaca Muhammadun karena tidak kemasukan huruf yang lain atau tidak kemasukan kalimat huruf yang lain, atau juga tidak tersusun mudhof ilaih atau sebagainya. Jadi murni satu kata Muhammadun. Masjidun, begitu juga tidak boleh dibaca masjidin, tetapi harus masjidun. Aswadun tidak boleh aswadin. Bakorun tidak boleh bakorin atau bakoron. Babun tidak boleh babin atau baban. Begitu juga kolamun tidak boleh kolamin atau kolaman. Tetapi itu semua bisa harokat berubah menjadi fathah tanwin jika statusnya kalimat ini menjadi nasab. Contohnya apa? Contohnya doroba. Doroba telah memukul. Siapa yang memukul? Zaidun, Zaid. Memukul ke siapa? Muhammadan. Nah, karena ini menjadi maf'ul atau nasab, maf'ul harus dibaca nasab, maka dibacanya Muhammadan. Nah, ini fathah tanwin. Zaidun ini fa'il, ini dibaca rafah, harus didomah, maka tetap domah tanwin. Jadi kalimat isim ditandai dengan tanwin. Yang pertama, baik fathah tanwin, kasrah tanwin, maupun domah tanwin. Bisa nama orang, nama benda, warna, nama hewan, nama makhluk yang lainnya, nama alat-alat kesehatan, nama alat tulis, alat-alat rumah tangga. Semua nama-nama di luar kata kerja itu masuk ke kalimat isim. Yang kedua, ditandai dengan alif lam. Jadi kalau yang pertama dibaca tanwin, yang kedua ini diberi alif lam, bisa diberi alif lam. Contohnya Muhammadun, ketika di sini tidak diberi al, maka dibaca Muhammadun. Tetapi ketika ada alif lamnya, ini ada alifnya, ini alif, kemudian al, maka menjadi al Muhammadu. Nah, ini
ini hanya di domah, tidak boleh ditanwin karena kemasukan al. Masjidun ketika diberi huruf al maka menjadi al masjidu. Aswadun ketika diberi huruf al, ini huruf alnya, maka menjadi al aswadu, tanwinnya hilang. Baqarun ketika diberi huruf al maka menjadi al baqaru. Babun ketika diberi huruf al maka menjadi al babu. Dan qolamun ketika diberi huruf al menjadi al qolamu. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Contoh yang lain bagaimana? Contoh yang lain semisal majlisun. Majlisun ini tempat duduk. Nah, ini juga kalimat isim, tempat duduk, majlis. Tetapi ketika kemasukan al maka menjadi al majlisu. Al majlisu. Oke, al-majlisu. Nah, contoh yang lain apa? Contoh yang lain misalnya baitun. Baitun artinya rumah. Ini juga kalimat isim karena ditanwin, baitun. Nih. Ketika kemasukan al maka menjadi al-baitu. Nah, ini tanwinnya hilang. Oke, al-baitu. Semua yang bisa ditanwin juga bisa diberi huruf al, tetapi tanwinnya menjadi hilang. Oke, itu contoh tanda-tanda kalimat isim. Yang pertama bisa ditanwin, Muhammadun, masjidun, aswadun, baqarun, babun, qolamun. Yang kedua bisa kemasukan alif dan lam atau al. Contohnya al-Muhammadu, al-masjidu, al-aswadu, al-baqaru, al-babu, al-qolamu, dan masih banyak yang lainnya. Contoh-contoh yang lain. Untuk selanjutnya yaitu kalimat fi'il. Fi'il di sini adalah kata kerja. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, fi'il itu ada 3. Yang pertama fi'il madi. Fi'il madi ini menjelaskan tentang pekerjaan yang telah terjadi atau sudah lalu, sudah terjadi. Yang kedua fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini pekerjaan yang akan terjadi atau sedang terjadi. Akan ataupun sedang ini dinamakan fi'il mudhari. Dan yang ketiga fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja yang berupa perintah. Nah, contoh yang fi'il madi qola. Qola di sini fi'il madi karena qola diartikan telah berkata. Jadi telah terjadi. Yang kedua, yaqulu. Ini adalah fi'il mudhari yang artinya sedang berkata atau akan berkata. Yaqulu. Dan yang ketiga, fi'il amar, contohnya kul. Ucapkanlah atau katakanlah. Perintah ucapkanlah. Maka itu menjadi fi'il amar. Qola yaqulu qul. Qola telah berkata, yaqulu sedang berkata, qul ucapkanlah atau katakanlah. Contoh yang lain, qara'a telah membaca, yaqra'u sedang membaca atau akan membaca, iqra' bacalah. Contoh yang lain, doroba telah memukul. Telah memukul fi'il madi sudah lalu. Yadribu akan memukul atau sedang memukul. Idrib
idrib. Pukullah, pukullah. Nah, perintah untuk memukul, pukullah dia. Idrib, pukullah dia. Contoh yang lain, jaa, telah datang. Yaji'u, yaji'u, sedang datang atau akan datang. Ji, datanglah. Ji, datanglah. Oke, itu fi'il amar. Madinya jaa, mudhari'nya yaji'u, dan amarnya ji. Contoh yang lain, tolaba, telah mencari. Yatlubu, fi'il mudhari'nya akan mencari atau sedang mencari. Utlub, utlub ini fi'il amar, carilah, carilah. Contoh yang terakhir, akala, telah makan. Yakulu, sedang atau akan makan. Sedang boleh, akan boleh, tergantung kalimatnya. Kul, ukul, kul, kul. Ini maaf, ini bukan ukul ya, ini akala, yakulu, ukul, benar, ukul. Ukul, makanlah. Ini juga fi'il amar. Oke teman-teman, jadi tadi sudah sedikit penjelasan tentang kalimat fi'il atau kata kerja. Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari, dan yang ketiga fi'il amar. Tetapi yang harus difahami adalah fi'il madi, semuanya akhir kalimat itu harus hukumnya mabni fathah, qola. Nah, ini fi'il madi. Terus yang kedua fi'il mudhari itu mabni dhamma, yaqulu, qola yaqulu. Tidak boleh dibaca qoli yaqula, tidak boleh, harus qola yaqulu. Dan yang ketiga fi'il amar ini harus mabni sukun atau mabni jazam, harus dibaca qul. Begitu juga qoro'a, ini harus dibaca qoro'a, tidak boleh dibaca qoro'i atau qoro'u. Yaqro'u fi'il mudhari, ini harus dibaca yaqro'u di dhamma, tidak boleh yaqro'a atau yaqro'i. Terus yang ketiga ikro, nah ini harus disukun karena fi'il amar. Ikro, bacalah. Doroba dibaca fathah, yadribu dibaca dhamma, idrib harus disukun. Begitu juga jaa harus di fathah, tidak boleh ja'i atau ja'u. Yaji'u ini harus di dhamma, yaji'u fi'il mudhari, dan yang ketiga ji harus disukun karena ini fi'il amar. Begitu juga tolaba ini harus di fathah, yatlubu harus di dhamma, dan utlub fi'il amar harus disukun. Akala ini harus di fathah, fi'il madi. Yakulu harus di dhammah karena fi'il mudhari, dan ukul makanlah harus disukun karena fi'il amar. Oke, jadi saya ulangi, fi'il ada 3, fi'il madi telah terjadi, fi'il mudhari akan atau sedang terjadi, dan yang ketiga fi'il amar, yaitu bermakna perintah. Kalimat yang ketiga adalah kalimat huruf atau kata penghubung. Sebenarnya banyak sekali untuk kalimat huruf, tetapi ini saya ambil beberapa saja contohnya. Misalnya min. Min ini artinya dari. Ila ini artinya ke. Ngan, ngan ini artinya jauh dari. Ala ini artinya atas. Fi artinya di dalam. Ruba, ruba artinya terkadang. Ba ini biasa dibaca bi. Bi artinya dengan. Ka
atau kaf, ini huruf K, ini artinya seperti. Lam, ini artinya supaya. Lam alif, ini artinya tidak ada. Lam, ini lam, artinya juga tidak ada. In, artinya jika. Ud, artinya terkadang. Dan masih banyak lain. Dan masih banyak lagi contoh-contoh bentuk dari kalimat huruf. Contohnya kalau kita wujudkan dalam kalimat min, contohnya minal Qur'ani. Minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Nah, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Min ini adalah kalimat huruf dan Al-Qur'an ini adalah kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena ada alnya, Al-Qur'an. Ila, contohnya ilal masjidi. Nah, kalau tadi masjidu, al-masjidu, ketika kemasukan ila, maka harus menjadi ilal masjidi, karena ila ini adalah huruf jar. Setiap kalimat isim kemasukan ila atau kemasukan min harus dikasroh. Ini kasrohnya. Kemasukan al, tanwinnya hilang. Qur'anun menjadi al-Qur'anu. Masjidun menjadi al-masjidu. Karena kemasukan kalimat huruf min dan kalimat ila, maka menjadi dikasroh minal Qur'ani dan ilal masjid. Ngan ini jauh dari. Contohnya apa? Contohnya nganillahi. Nganillahi. Nah, jauh dari Allah, seperti itu. Kalau kita memberi makna. Ketika tidak ada ngan, hanya Allah, maka harus dibaca Allahu. Nah, Allahu harus didoma. Tapi karena kemasukan ngan, maka menjadi nganil lahi, harus di kasroh. Terus ngala, nah, artinya di atas atau atas. Contohnya ngalas samai. Ngalas samai. Ngalas samai, di atas langit. Nah, kalau tanpa ngala, maka tulisannya as-sama'u, karena kalimat isim yang kemasukan al. As-sama'u diberi ngala menjadi ngalas samai. Terus fi, di dalam. Contohnya fil baiti. Fil baiti, nah, di dalam rumah. Ini juga harus dikasroh karena kemasukan huruf fi yang asalnya al-baitu. Kalimat isim al-baitu ditambah fi menjadi fil baiti, di dalam rumah. Ruba, ini juga terkadang. Kalimat huruf ruba, contohnya ruba yakulu. Ruba yakulu. Nah, ruba yakulu. Oke. Ruba yakulu terkadang berkata. Nah, ruba yakulu terkadang berkata. Ruba ini kalimat huruf dan yakulu ini kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ditandai dengan ini domah di akhir katanya. Kemudian bi. Bi ini artinya dengan. Contohnya bi zaidin. Bi zaidin, dengan zaid. Ketika lafaz zaidun kemasukan huruf ba, maka harus dikasroh juga. Nah, ba ini adalah kalimat huruf dengan arti dengan, artinya dengan. Bi zaidin, dengan zaid. Atau bismillahi, bismi. Nah, bismi, contohnya lagi. Kalau kita membaca setiap doa kan bismi. Asalnya itu apa? Asalnya ismun. Asalnya itu ismun. Ismun atau nama. Tetapi ketika kemasukan ba, maka menjadi bismi atau bismin. Nah, bismin, biismin atau bismi karena kemasukan
lanjut ke Allahu, maka menjadi bismillahi, yang asalnya itu biismi. Nah, kata seperti itu. Terus selanjutnya ini adalah kaf. Kaf ini artinya seperti, atau bahasa Jawa itu koyo. Contohnya apa? Contohnya adalah zaitun, yaitu zait, kal bakori. Nah, kal bakori. Ini nggak usah pakai ini. Kal bakori, seperti sapi. Zaid seperti sapi, mungkin karena badannya terlalu besar, jadi dia diibaratkan seperti sapi. Zaitun ini kalimat isim, kafnya ka ini seperti, ini kalimat huruf. Al-Baqori ini kalimat isim juga, yang asalnya al-baqoru, kemasukan ka maka menjadi kal-baqori. Zaitun kal-baqori, nggak boleh zaitun kal-baqoru atau zaitun kal-baqoro, itu tidak boleh, harus zaitun kal-baqori. Selanjutnya lam. Lam ini artinya supaya. Contohnya apa? Liyadrib, supaya memukul. Nah, supaya memukul. Siapa yang memukul? Zaidun, agar Zaidun memukul. Nah, liyadrib supaya memukul. Siapa yang memukul? Zaidun, yaitu Zaid. Zaid ini sebagai fa'ilnya, liyadrib sebagai fi'ilnya. Terus selanjutnya lam alif. Nah, lam seperti ini, lam alif ini artinya tidak. Contohnya apa? La haula, la haula, la haula, tidak ada kekuatan. Nah, la haula. Atau contoh yang lain adalah la ilaha, la ilaha, tidak ada Tuhan, seperti itu. La ini artinya tidak ada, tidak ada. Terus lam artinya juga sama, tidak ada. Ini juga kalimat huruf. Contohnya lam yakul, lam yakul, tidak berbicara. Atau juga lam yadrib, lam yadrib, tidak memukul. Lam yadrib, tidak memukul. Ini lam juga kalimat huruf. Yakul ini fi'il mudhore, yadrib ini juga fi'il mudhore. Nah, tadi kan fi'il mudhore harus di dhamma. Karena dia kemasukan lam, maka dhammahnya harus berubah menjadi sukun. Lam ya aslinya itu yakulu, maka menjadi lam yakul ketika kemasukan lam. Yadribu, ketika kemasukan lam menjadi lam yadrib. Ini harus disukun atau mabni jazm biasa orang menyebut. Terus selanjutnya in, jika. Contohnya apa? Contohnya ingkola, jika berbicara. Ini juga kalimat huruf. Ingkoma, jika berdiri. Ini juga kalimat huruf. Apalagi insya'a, jika berkehendak. Ini juga kalimat huruf. Ingkola, ingkoma, insya'a, in yang lain. Ini artinya jika. Dan yang terakhir ini contohnya adalah qud. Ini terkadang. Contohnya apa? Qud yaftahu. Nah, ini juga fi'il mudhari. Qud yaftahu, terkadang membuka. Terkadang membuka. Atau qud yamshi, terkadang berjalan. Qud yamshi, asalnya itu yamshi'u, cuman karena dia itu berakhiran huruf hamzah, maka menjadi qud yamshi. Begitu juga yaftahu, ini sama-sama fi'il mudhari. Yaftahu, yamshi, masya, yamshi. Nah, seperti itu. Akhirnya ini adalah huruf bukan hamzah, tetapi huruf ilat berupa
alif bengkong atau alif ya wawu. Sedangkan yaftahu ini adalah huruf sahih, bukan huruf alif ya wawu. Qad yaftahu ini fi'il mudhari, yamshi juga sama fi'il mudhari. Kemasukan qad menjadi qad yaftahu terkadang membuka, qad yamshi terkadang berjalan. Selanjutnya contoh yang lain juga bisa qad yaqumu. Nah, qad yaqumu ini juga sama fi'il mudhari. Qad ini masuknya ke fi'il mudhari. Kalau qad masuk ke fi'il madhi maka artinya bukan lagi terkadang. Contohnya qad jaa, qad qoma, contohnya qad qoma benar-benar telah berdiri. Nah, menjadi artinya itu benar-benar atau taukid, betul-betul. Nah, kalau ke fi'il madhi. Tapi kalau qad masuk ke fi'il mudhari maka makna qad itu terkadang. Kalau masuk ke fi'il madhi menjadi betul-betul atau benar-benar. Qad qala, qad qala benar-benar telah berbicara. Qad qoma benar-benar telah berdiri. Ini kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari qad yaqumu terkadang berdiri, qad yaqulu terkadang berkata. Seperti itu. Itu contoh dari kalimat huruf. Oke teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Memang kita harus mengetahui dulu, memahami dulu tentang apa itu kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Teman-teman harus menguasai terlebih dahulu sebelum kita mempelajari ke pembahasan yang selanjutnya. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga untuk video selanjutnya bisa lebih mudah difahami, karena antara pembahasan yang satu dengan pembahasan yang lain akan saling berhubungan. Teman-teman akan kesulitan memahami cara membaca bahasa Arab atau cara memahami cara membaca kitab kuning ketika dalam mempelajarinya tidak sinkron atau tidak saling berhubungan atau selalu di skip. Maka harus runtut dari awal sampai akhir, semua bab itu harus dikuasai. Maka insya Allah teman-teman akan bisa membaca kitab kuning atau mengartikan Al-Quran dengan baik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.